Bab 22, dapatkan kembali kemudahan. Luyo melihat ke panel sistem dengan heran, tidak percaya bahwa dia telah memenangkan hadiah ketika dia tidak menduganya. Dia membutuhkan waktu beberapa saat untuk menenangkan diri dan kemudian melirik item yang dia menangkan dari undian tersebut. Mereka luar biasa. Jika dia membeli dirinya sendiri, avatar 3 bunga kondensasi akan dikenakan biaya 3.000 poin prestasi sementara 10 kartu pembalikan akan membutuhkan 5.000 poin prestasi. Selain mereka, dia juga memenangkan teknik kultivasi yang disebut 3 gulungan tulisan surga. Dia memperhatikan bahwa di bidang teknik budidaya di sisi kanan panel, tombol radio di depan, Tethery Scrolls of Heaven Writing, menyala. Dalam pikiran, 3 gulungan tulisan terbuka, satu demi satu. Yang pertama berjudul, The Human Scroll of Heaven Writing. Human Scroll adalah prolog dari Heaven Writing, dan juga disebut, The Nether Book of Three Leaves. Ketika seseorang mengolahnya sampai tingkat tertinggi, seseorang dapat memahami rahasia hidup dan mati dan menguasai transmigrasi. Luyo sedikit mengernyit, karena isinya adalah tulisan yang berantakan seperti simbol yang tidak berarti. Dia tidak mengerti satupun dari mereka. Dia bahkan tidak bisa memahami prolognya, belum lagi 2 gulungan lainnya. Dia membolak-baliknya dan menemukan bahwa sistem hanya meredupkan isinya. Hebat. Kamu benar-benar memenuhi namamu, tulisan surga yang tidak bisa dibaca. Setelah itu, Luyo mengalihkan perhatiannya ke 10 kartu pembalikan. Menurut tingkat di mana setiap kartu bisa memberinya sekitar 300 hari kekuatan hidup, dia baru saja memenangkan dirinya sendiri hampir 10 tahun kehidupan. Itu benar-benar jackpot. Saya harus menggunakannya sekarang. Segera, 10 kartu pembalikan mulai menghilang, satu demi satu. Sementara itu, angin bertiup kencang dan awan bergulung liar di atas gazebo sementara sejumlah besar energi berkumpul menjadi angin puyuh dan mengalir ke tubuh Luyo. Luyo dapat dengan jelas merasakan pemulihan kekuatan hidupnya, dan itu lebih kuat dan lebih banyak dari apa yang dia alami sebelumnya. Perlahan-lahan, kulitnya yang kendur mulai mengeras, dan anggota tubuhnya yang kaku juga menjadi lebih fleksibel dari sebelumnya. Penambahan 3.000 hari kehidupan sepertinya telah menyuntikkan vitalitas yang luar biasa ke dalam tubuhnya. Untuk waktu yang lama, Luyo membenamkan dirinya dalam perasaan nyaman. Sejak dia bepergian ke dunia ini, dia tidak memiliki perasaan yang menyenangkan, perasaan menjadi muda. Bahkan rambut putihnya sekarang sudah beruban. Ia juga merasakan aktivitas di laut Ki dan dantiannya, yang dipenuhi dengan energi yang dibawa oleh avatar 3 bunga kondensasi. Meskipun itu tidak sebanyak energi yang dibawa oleh kartu pengalaman bentuk puncak, itu masih jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, avatar juga telah meningkatkan basis kultivasinya ke tahap pemurnian Ki dan pembentukan jiwa dari ranah Sense Condensing. Nama, Luyo. Ras, manusia. Basis kultivasi, tahap pemurnian Ki dan pembentukan jiwa dari ranah Sense Condensing. Poin prestasi, 54. Avatar, 3 bunga kondensasi. Sisa hidup, 4,509 hari. Item, kartu bentuk puncak Jitiandao X2, kartu blok kritis, pasif, X3, Wizard. Teknik kultivasi, tulisan 3 gulungan surga, catatan, penulisan menulis surga tidak sama dengan teknik budidaya lainnya di dunia kultivasi. Tuan rumah dapat mencerahkan kekuatan luar biasa saat membacanya. Mencerahkan? Inikah cara menulis surga dikembangkan? Meskipun Luyo tidak bisa melatih teknik apapun dalam ingatannya, dia memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk melatihnya. Meski begitu, ini adalah pertama kalinya dia mendengar metode kultivasi semacam itu. Di dunia Gratian, para pembudidaya memulai perjalanan mereka dengan penempaan tubuh mereka. Mereka melangkah ke alam badi tempering, mengembangkan tendon, tulang dan kulit mereka, dan menerobos 9 tahap ke dalam alam mistik Enlightening. Kemudian, mereka maju melalui 5 lubang jantung, mulut, hidung, mata, dan telinga dari alam pencerahan mistik ke alam pemadatan perasaan, menerobos 3 tahap ke alam laut Brahma, dan akhirnya membuka 8 garis meridian dan melangkah ke alam ilahi. Dunia pengadilan. Seorang kultivator dianggap sebagai kultivator agung ketika dia melangkah ke alam pengadilan ilahi. Hanya ada 3 tingkat kultivator besar, alam pengadilan ilahi, alam kesengsaraan divinity baru lahir, dan alam misterius surga suci. Dari zaman kuno, pembudidaya yang benar-benar melangkah ke alam surga suci misterius hanya ada di legenda. Tidak ada yang pernah melihat mereka. Dikatakan bahwa hanya dengan melangkah ke alam ini,
Seorang kultivator dapat membebaskan diri dari batas umur dan menjadi abadi. Ji Tiandao tinggal selangkah lagi saat meninggal di gazebo. Kasihan. Buka menu pencarian. Pencarian utama saat ini, menjinakkan murid-murid yang jahat. Pencarian sampingan 1, mendisiplinkan murid ke-8, Zhu Honggong. Pencarian sampingan 2, selidiki Yao Jifeng. Pelaksana, Duan Musheng. Tampaknya saat ini, menjinakkan dan mendisiplinkan murid-murid yang jahat dan memberikan tugas adalah cara yang paling penting untuk mendapatkan poin pahala, gumam Luyo pada dirinya sendiri. Dia berpikir tentang bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak poin prestasi. Selain itu, dia bisa membunuh orang jahat. Namun, tidak ada yang akan berdiri di depannya dan membiarkan dia membunuh tanpa melakukan perlawanan. Untungnya, dia masih bisa mendapatkan poin pahala dari tugas yang diselesaikan oleh murid-muridnya. Luyo tiba-tiba teringat pada murid-muridnya. Murid ke-8, Zhu Honggong, agak lamban, jadi dia seharusnya yang paling mudah dijinakkan. Tapi, kenapa dia tidak menunjukkan kesetiaan apapun padaku? Menilai dari informasi yang dibawa kembali oleh Ming Xin, murid ke-8 seharusnya dihasut oleh murid ke-7. Old Seven pandai dalam perhitungan, jadi jika dia ingin mendapatkan pijakan di dunia kultivasi, dia seharusnya sudah menjalin hubungan yang baik dengan murid tertua dan tertua kedua. Luyo menemukan bahwa itu jauh dari cukup untuk menjinakkan dan mendisiplinkan murid tertentu pada satu waktu. Hanya ketika kekuatannya meningkat, dia bisa mencegah murid-murid jahatnya dan para pembudidaya ortodoks itu. Tetapi saat ini, basis kultivasinya masih terlalu lemah. Agak sulit untuk menyelesaikan situasi ini, Luyo menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Gunung Pengadilan Emas tetap menjadi target utama bagi dunia untuk diserang. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk mempelajari tulisan surga terlebih dahulu dan memikirkan sisanya nanti. Selama 2 hari berikutnya, dia mengurung diri dalam pengasingan di dalam Evil Sky Pavilion, mempelajari tulisan surga sementara Yuan R kecil menunggu di luar untuk keluar dari pengasingan. Sementara itu, di Derived Moon Palace, Ye Tianxin, penguasa istana dari Derived Moon Palace, berbaring di atas tikar di balik kain kasa, dengan lembut melambaikan kipas bulu di tangannya. Dia memiliki tubuh berlekuk dan ramping, kulit putih, dan wajah kecil yang tampan. Melalui penampilannya, sulit membayangkan bahwa tuan istana ini adalah Ye Tianxin, yang menempati peringkat ke-9 di Black Roll dan merupakan murid ke-6 dari penjahat tua terhebat di dunia. Dia membuka matanya sedikit dan melihat sosok di luar layar saat dia terkekeh dan berkata, "Kamu seharusnya telah meninggalkan Gunung Golden Chord sejak lama dan tidak menunggu sampai sekarang, kakak senior." Sosok itu adalah Zhao Yu, yang menduduki peringkat 28 di Black Roll dan merupakan murid kelima dari penjahat besar. "Ya, aku tidak seberuntung kamu, kakak junior. Kupikir aku bisa mendapatkan sesuatu dari benda tua itu, tapi aku tidak berharap dia begitu pelit. Sejak kamu meninggalkan sekte, dia tidak pernah mempercayai kita," kata Zhao Yu. "Aku sudah memberitahumu ini, kakak senior. Meskipun kamu bergabung dengan sekte sebelum aku, ada hal-hal yang tidak kamu lihat," kata Ye Tianxin sambil tersenyum. "Aku ingin tahu berapa banyak harta yang disembunyikan orang tua itu. Sayang sekali mereka akan dikuburkan bersama dengan dia di kuburan." Ye Tianxin tertawa dengan suara yang jelas dan merdu sebelum dia berkata, "Saya bisa memberi ide kepada kakak senior." "Oh, ide apa?" Orang tua itu selalu menyayangi Little Junior Sister. "Anda dapat menggunakannya untuk mencoba intinya." Kakak-kakak senior ketiga dan keempat menunjukkan tanda-tanda ketidaksetiaan, jadi dia tidak akan mempercaya mereka sepenuhnya. Hanya adik junior kecil yang bisa tetap dekat dan melindungi dia. Ya, dia memang punya obat rahasia dan kartu truf, tapi hal itu tidak bisa dibandingkan dengan orang yang hidup. Ini, Zhao Yu terkejut saat mendengar ide itu. Jika sejujurnya, dia tidak akan pernah berani mengancam tuannya dengan adik perempuan junior mereka. Dia takut jika dia diprovokasi, dia akan menggunakan kartu trufnya untuk membunuhnya, seperti yang dia lakukan pada Luo Changfeng. "Kakak senior, kamu takut?" "Tidak, aku tidak," bantah Zhao Yu. "Ya, kamu takut. Kakak senior, apakah kamu ingat bagaimana orang tua itu memperlakukan kita di masa lalu? Kamu pasti kejam dan tidak berhati lembut." Zhao Yu berkata, "Saya mengerti semua yang Anda katakan, tetapi masalahnya, bahkan kakak tertua tidak akan berani melakukannya. Jika saya melakukan ini dan membuat orang tua itu marah, itu akan menjadi kematian saya. Kakak senior,
Kamu sudah terlalu lama di gunung, dan itu telah memperlambat akalmu. Ye Tianxin turun dari tempat tidur. Ekspresi dingin di wajah menawannya memberinya daya tarik yang tidak biasa. Siapa bilang kamu harus melakukannya sendiri? Kamu, mata Xiaoyu membelalak saat dia melihat adik perempuan keenamnya keluar dari layar.